Hari ini kita melaksanakan diskusi kami berseri dengan tema kursi DPRD Wajo tetap atau berkurang. Saksikan di Diksi. Hadirnya diskusi ini untuk mengawal pemilu 2024 yang akan kita gelar di 14 Februari 2024 nantinya. Kami dari KPU ingin mendekatkan diri kepada partai politik, mendekatkan diri kepada masyarakat khususnya. Ini kita berusaha betul berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Soal jumlah kursi, tentu kalau misalnya bahasa diskusi biasa, apakah jumlah kursi DPRD Wajo akan berubah? Saya akan jawab dengan singkat juga. Kalau tidak sampai 400.000, itu sudah pasti 35, karena itu bahasa undang-undangnya. Jadi itu tegas. Jadi di pasal 191 itu di undang-undang mengatakan bahwa alokasi kursi 20 sampai 55. Di poin berikutnya adalah di poin D, itu tidak salah, atau E, itu 300 sampai 400 itu 35 kursi. 400 sampai 500 itu 40 kursi. Nah, itu kita paham secara bersama. Kita ke tema bahwa apakah kursi DPRD Wajo akan berkurang. Secara singkat tadi itu 35, namun tentu tidak sesimpel itu. Bahwasanya ada mekanisme yang akan kita lakukan ini dalam prinsip penataan dapil, ya, karena kan tentu akan berefek, ya. Jadi alokasi kursi itu tadi sudah jelas clear dalam undang-undang, namun dalam penataan dapil, ya, ada 7 prinsip penataan dapil yang kami ketahui bahwa dalam undang-undang adalah satu, kesetaraan nilai suara, yakni OPOVO, ya, one vote, one person, one value. Nah, itu kesetaraan nilai suara. Terus bagaimana keadaan pada sistem pemilu yang proporsional? Yang ketiga adalah proporsionalitasnya bagaimana? Apakah setiap dapil ini sudah proporsi? Kalau kita lihat sekarang ada 6 dapil, itu sangat berimbang. Jadi mungkin di daerah Sadang Baru dan Pamanen itu hanya yang 5. Yang lain ini ada 6, ada 7, ada 8. Ada integritas wilayah. Bagaimana dalam satu dapil itu tidak berpisah dengan DPR misalnya provinsinya ataukah DPR yang kabupatennya ada di kecamatan yang lain misalnya, integritas wilayahnya berada pada cakupan wilayah yang sama. Jadi antara aksesibilitas, misalnya contoh Tanah Sitolo dengan Majaulang itu bisa satu garis. Jadi ke sana ada bola Takalala, ke sana satu garis juga. Belawa, Giliran itu sudah satu garis. Aksesibilitasnya itu sudah cukup baik. Yang keenam adalah kohesivitasnya. Jadi kita melihat bagaimana kesejarahannya, bagaimana sosial budayanya, bagaimana apakah ada komunitas-komunitas yang kira-kira ketika dapilnya diubah itu akan berpisah. Yang terakhir adalah ini yang perlu saya garis bawahi karena itu agak gamang antara apakah berubah dapilnya atau tidak. Ini soal kesinambungan. Dalam pasal 7 prinsip kesinambungan prinsip penataan dapil ini, dapil yang lalu dengan dapil yang sekarang itu tetap berkesinambungan. Artinya ini lebih diharapkan itu tetap dapilnya. Namun apabila, ya, jumlah penduduk ada yang jomplang kira-kira yang harus kita satukan, dapilnya itu kita satukan. Ataukah misalnya jumlah kursinya, ya,
jumlah kursinya 3 sampai 12. Jadi kalau di bawah 3 itu otomatis kita akan mengubah ataukah melakukan penataan dapil. Sekarang KPU ini menginisiasi melakukan silaturahim ke semua partai politik guna menjemput apalagi saya tidak mau mengatakan aspirasi, tapi kita ini meminta masukan kepada partai politik supaya bagaimana pelaksanaan pemilu di Kabupaten Wajo ini tetap berjalan pada relnya. Baik, terakhir mungkin yang ingin saya sampaikan bahwa saya mengapresiasi saja kami, dan saya mengharapkan kami jika memang misalnya ini untuk mengawal pemilu, saya berharap KPU di setiap diskusinya disiapkan jadwalnya juga. Terima kasih. Ini upaya kami bagaimana memberikan pelayanan yang seluas-luasnya kepada masyarakat pemilih, layanan yang seluas-luasnya kepada para peserta baik partai politik, ya, termasuk misalnya bagaimana kita mendorong agar kualitas pemilu dan demokrasi di Kabupaten Wajo itu semakin hari semakin baik, dan kita mencapai apa yang kita harapkan secara bersama. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait undang-undang pemilu, kemudian peraturan Komisi Pemilihan Umum juga tahun 2017 ya, yang mengatakan terkait perolehan kursi. Itu saya mungkin semua sudah paham. Cuma nanti ini akan dipertegas kira-kira Kabupaten Wajo masuk tahapannya di 14 Oktober ya. Itu sudah mulai masuk tahapan. Ketika sudah mulai masuk tahapan seperti itu berarti sudah finalisasi. Sekarang kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak Alamsyah dari Kesbangpol memberikan apa kira-kira yang menjadi kesiapan dari pemerintah daerah ketika kursi DPR tetap akan mari kita mengawal, kita kalau perlu tema dis kita berkaitan dengan pemilu 2024 ini. Apalagi alhamdulillah pada malam ini kita berbicara tentang kursi DPR Kabupaten Wajo bertambah atau berkurang. Yang pertama yang berkaitan dengan peran pemerintah, saya kira peran pemerintah yang pertama itu tentu penyusunan data kependudukan. Ya, kependudukan, dan ini yang sudah dilakukan oleh teman-teman kami dari Capil, dan nanti akan disampaikan baik data kependudukan DP4 maupun juga yang berkaitan dengan memberikan akses secara penuh kepada KPU, dan saya kira sudah ada kerjasamanya ini kemarin. Kemudian yang berkaitan dengan peran pemerintah terhadap dukungan, saya kira pelaksanaan sosialisasi, alhamdulillah kami sudah dibantu beberapa partai politik untuk kita masifkan dalam waktu singkat ini, kita masifkan namanya pendidikan politik di masyarakat itu sendiri. Alhamdulillah beberapa partai sudah melakukan itu. Tapi untuk pemilu, saya kira ini adalah tanggung jawab negara, tanggung jawab negara kepada kita. Kemudian yang saya sampaikan berkaitan dengan hal ini, tentu memang kita perlu diskusikan. Kalau tadi Pak KP mengatakan perlu kita diskusikan tentang prinsip ini, memang betul Pak. Memang betul, karena kita harus berkaitan plus minus terkait dengan bertambah atau berkurangnya kursi DPR kita, bukan karena kursinya empuk, tetapi tentu kita kembali, kursi ini penting. Kenapa? Karena berangkat dari kepada regulasi yang ada bahwa pemerintah daerah, misalkan Undang-Undang 23 tentang pemerintah daerah itu menyatakan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintah DPR bersama dengan pemerintah daerah. Artinya memang pemerintah dan DPR sudah bermitra sejati berkaitan dengan, dan ini juga tentu sangat baik terkait dengan sistem politik kita berkaitan dengan check and balance. Tentu kembali ke persoalan ini adalah tentu harus juga kita menakar bahwa
apakah fungsi-fungsi DPR selama ini sudah dijalankan dengan baik? Fungsi legislasinya, fungsi penganggarannya, dan fungsi pengawasannya. Ya. Kalau mau nakar ini ya tentu kita harus melihat dari sisi kualitas dan kuantitas. Kalau kualitas ya tentu kita harus melihat kompetensinya. Tentu harus kita melihat pengalaman yang begitu luas, karena juga urusannya begitu luas. Dan tentu juga harus kita melihat berkaitan dengan attitude-nya, sikapnya yang menjadi teladan bagi kita semua. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan prinsip ini, saya memberikan contoh. Saya pernah jadi camat. Sejarah berkaitan dengan juga prinsip integritas wilayah, berkaitan dengan keutuhan. Pernah tempe gabung Pamana dengan Sabamparu, tetapi outputnya pemilu itu tidak pernah orang Sabamparu, orang Pamana yang naik. Kenapa? Karena jumlah penduduk lebih banyak tempe daripada Pamana Sabamparu. Sekarang ini saya sudah prediksi kalau digabung kembali ini tidak lagi 6 jadi 5 atau 35 ini seperti ini, maka tentu kemungkinan besar digabung kembali, dan itu bisa kita tidak ada efek terhadap prinsip kesetaraan nilai suara, Pak. Nilai suara itu satu suara, satu orang dan satu nilai. Artinya apa? Kalau kita takar wilayah lain, kalau digabung tempe Pamana Sabamparu itu hampir 100.000 wajib pilih. Kalau salah ada 40 sekian ya, hampir 50 lah. Kemudian Pamana saya hanya 25.000. Kemudian Sabamparu 20.000. Kalau digabung kalau dibandingkan dengan kecamatan lain, kan yang nomor 2 hanya Cibitung Banua 30.000. Tetapi kira sedikit. Artinya apa? Itu nilai kesetaraan itu sangat berpengaruh berkaitan dengan hal ini. Kami dari Badan Kesbangpol siap memfasilitasi teman-teman penyelenggara, tetapi bukan mengintervensi, Pak. Dan kami juga didukung oleh Kesbangpol untuk menggerakkan semua stakeholder, Pak. Untuk menggerakkan semua stakeholder untuk berbicara tentang pemilu dan pilkada. Jadi 9 hari yang lalu sudah disampaikan oleh pihak Dirjen Kependudukan bahwa DKB, jadi itu DKB data terbuka bersih yang penanggulang, Pak. Jadi tadi itu Januari sampai Juli. Dan alhamdulillah kemarin sudah keluar untuk Wajo, kita punya jumlah penduduk 395.837. 395.837. Jadi apa yang dipegang Pak KPU ada di wakil KPU tadi ya, mungkin berubah Pak, jadi 35 gitu Pak. Karena sudah dibersihkan di data, lepas yang meninggal, apa yang ganda sudah dan kebetulan 4.000 lebih, saya dikurangi 4.000 lebih. Jadi dan kebetulan penyerahannya jasa tadi dari KPU bulan Oktober ya Pak. Oktober, jadi belum keluar data kedua. Ini yang jadikan nanti pedoman. Karena memang sekarang sistemnya Pak sekarang itu berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang 24 tahun 2013, pengganti Undang-Undang 23 tahun 2006, Administrasi Kependudukan, itu KTP berbasis NIK. Yang bisa lagi ada double karena NIK. Jadi begitu pasal 13 itu, begitu orang mereka langsung ke NIK-nya. NIK-nya istilahnya nomor manusia. Apalagi ada asasnya itu asas single identity number. Semua dokumen itu Pak semua berbasis NIK. Jadi nanti NIK itu dicabut pada saat yang bersangkutan meninggal. Meskipun pindah-pindah tempat itu tetap melekat. Jadi semua itu penduduk sudah terakomodasi. Itu apalagi dengan adanya vaksin tahun lalu sudah banyak masyarakat berbondong-bondong di kantor karena kami di Japit sudah melakukan pelayanan di kecamatan, sudah melakukan perekaman Pak. Dan kami tetap antisipasi kan terus terang belangko juga terbatas karena belangko itu masih rusak yang subsidi karena harga belangko itu sekitar Rp10.185 itu negara yang tanggung. Dan kendalanya kita di Wajo, bukan saya di Wajo, di daerah lain kadang masyarakat 3 kali 4 kali ganti KTP, artinya hilang itu.
yang itulah menjadi tetap kami layani Pak. Jadi kami tetap saling bersinergi antara KPU dengan Capil. Kami ada pertemuan tiap bulan, bahkan mungkin tinggal dari KPU menjadwalkan kapan lagi ada pertemuan lagi. Jadi untuk menyangkut masalah dapilnya bukan karena kami, karena hanya KPU, kami dari Capil itulah jumlah penduduk yang ada sekarang 395 830. Presidium kami, Kak Adi, kira-kira ketika anggota DPRD atau kursi DPRD ini berkurang, apa dampak yang ke depan? Apakah yang mungkin kita di Kabupaten Wajo ini sudah bermain di grade A harus ke B atau seperti apa? Ataukah dengan pengurangan jumlah kursi ini minimal ada pengurangan biaya lagi yang bisa dialihkan daerah ke mana gitu? Mungkin itu dengan hormat kami persilahkan.